Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvinia Farah Meirila, NIM 0575552832, Prodi Sains Data UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Nah, pada praktikum ini saya akan membagi menjadi 2 bagian, yaitu praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Pada praktikum transaksi, saya sudah membuat studi kasus yang akan saya selesaikan pada bagian transaksi. Yang pertama, praktikum ini akan menggunakan kasus sistem informasi rumah sakit yang sudah saya buat pada tugas 2. Nah, untuk yang pertama yaitu perintah komit. Studi kasusnya terdapat 3 pasien baru yaitu Farhan, Juan, dan Budi Santoso yang akan melakukan pemeriksaan. Administrator rumah sakit mencatat dokter yang akan menangani masing-masing pasien ke dalam tabel pasien dokter. Karena proses melibatkan beberapa pencatatan, maka digunakan transaksi agar seluruh data tersimpan secara konsisten. Sebelum kita mulai, kita start dulu MySQL pada aplikasi SAM. Baru kita buka PHP MyAdmin pada localhost dan kita buka database tugas 2 yang sudah kita kerjakan kemarin. Kita cek dulu untuk data pasien yang kemarin kita sudah buat di tugas 2. Nah, berikut adalah tabel pasien dan tabel dokter yang sebelumnya kita sudah buat. Saya juga sudah menambahkan 3 pasien baru yaitu Budi Santoso, Sita Aminah, dan Andi Jaya. Dan saya juga sudah menambahkan 2 dokter baru yaitu Dr. Andi dan Dr. Budi. Sekarang kita mulai untuk melakukan perintah komit. Baik, saya akan menjelaskan. Kita mulai dari start transaction. Nah, perintah start transaction ini digunakan untuk memulai transaksi dari seluruh perubahan yang dilakukan setelah perintah ini sebelum disimpan secara permanen, sebelum akhirnya nanti perintah terakhir yaitu commit. Nah, tadi kita sudah punya untuk data pasien Farhan, Juan, dan Budi Santoso. Dan resep-resepnya. Setelah itu kita klik go. Nah, berarti ini sudah ya. Sudah berarti perintah komit yang tadi sudah kita lakukan sudah tersimpan. Bagaimana cara mengeceknya? Ketika kita mau mengecek, kita bisa cek di beberapa tabel, antara lain di pasien dokter. Nah, sudah ada yang kita tambahkan tadi ada 3 yaitu paracetamol, vitamin, dan antibiotik. Pada pasien nomor 31. Nah, kita bisa lihat nomor 31 ini tadi ada pasiennya namanya Farhan gitu. Nah, di sini udah tersimpan yang kita komit tadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke perintah rollback. Baik, yang selanjutnya adalah perintah rollback. Kita lihat nomor 2 tidak mengubah nama Juan menjadi Juan Adiputra. Maksudnya gimana? Coba kita cek di sini. Nah, nama Juan ini jika kita masukkan perintah
di SQL. Nah, sebentar. Ini ternyata nggak bisa pakai begin. Nah, ketika kita pakai rollback ya kan, ketika kita pakai rollback, nama Juan misalkan kita Juan ganti jadi Juan Adiputra, copy. Nah, ketika kita klik, nah satu row affected. Jadi apakah namanya terganti jadi Juan Adiputra? Kita cek di daftar pasien. Namanya tetap Juan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba apa perbedaannya jika kita tidak memasukkan perintah rollback. Nah, jika kita tidak memasukkan perintah rollback, nah nama pasiennya berubah, Juan jadi Juan Adiputra. Jadi perintah rollback tuh kayak perintah yang membatalkan apa yang lagi kita tulis di SQL tersebut. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk materi checkpoint. Dokter melakukan perubahan resep obat pasien. Awalnya pasien mendapatkan resep ibuprofen, kemudian dokter mencoba mengubah resep menjadi vitamin dan membuat checkpoint sebagai titik aman. Setelah itu, dokter kembali mengubah resep menjadi vitamin D3. Namun setelah dilakukan pengecekan, perubahan terakhir dianggap tidak sesuai dan dikembalikan ke checkpoint sebelumnya menggunakan rollback to save point. Sekarang kita coba untuk membuatnya di SQL. Nah, ya. Oke, sekarang kita coba setelah kita masukkan, kita coba cek di pasien dokter. Apakah terganti? Nah, dia tergantinya bukan ke vitamin D, tapi ke vitamin. Kenapa? Karena di SQL tadi, kita setelah kita masukkan D3, kita roll back to save point 1. Jadi yang ke save itu adalah si vitamin, bukan vitamin D3. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita coba, kita ubah di sini jadi vitamin K. Nah, go. Nah, dari tabel pasien dokter yang tersimpan adalah vitamin K, bukan vitamin D3. Jadi, checkpoint itu gunanya supaya yang setelahnya kita lakukan itu tidak mempengaruhi. Jadi kayak save point tuh kita bisa kembali lagi ke save point ketika kita melakukan. Baik, selanjutnya untuk 3 perintah trigger. Yang pertama, ketika administrator menambahkan pasien baru ke rumah sakit, akan otomatis tercatat pada tabel log pasien. Yang kedua adalah trigger otomatis mencatat perubahan. Oh, ini sama ya. Yang kelima, ketika administrator menghapus data pasien yang sudah tidak diperlukan, sistem akan otomatis mencatat aktivitas tersebut ke tabel log pasien. Nah, kita akan buat sini. Ini adalah trigger insert. Jadi ketika nanti ada pasien baru yang diinput, nah dia akan langsung masuk ke dalam log pasien begitu. Nah, ini di sini log pasien. Kita go. Nah, yang kedua adalah trigger update. Oke, kita akan membuat trigger update ya. Nah, di sini tulisannya after update on pasien gitu. Jadi ada perbedaan dari yang trigger insert tadi. Kalau trigger update berarti datanya udah ada tapi kita update gitu di aktivitas log pasien. Yang ketiga adalah trigger delete. Kita akan buat trigger delete. Nah, di sini after delete on pasien. Jadi ada data yang dihapus gitu. Misalkan kalau ada data yang dihapus, kita juga hapus. Kita juga hapus siapa, kita juga hapus yang ada di pasien dokter gitu. Menghapus pasien ID berdasarkan ID pasiennya.
pasien. Nah, nama pasien. Oh ya, nggak bisa ya, berarti tetap insert to work activity. Oke. Nah, kita bisa lihat trigger yang kita tadi buat di tab trigger. Nah, ini sudah ada trigger yang kita buat. Ada delete, insert. Nah, ini tadi saya coba. Nah, drop ini ketika kita ingin menghapus trigger yang kita sudah buat tadi. Nah, seperti ini. Ada trigger delete, insert, dan update. Baik, bagian 1 untuk tugas 3 kali ini sudah selesai. Sekarang kita masuk bagian 2 ke data transaksi, ke data terdistribusi. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk membuat tugas bagian 2 yaitu data terdistribusi. Ini adalah studi kasus dari data terdistribusi. Pada praktikum ini akan menggunakan sistem informasi rumah sakit yang memiliki 2 server basis data. Server pertama pada komputer Windows 11 dan berfungsi sebagai server utama, sedangkan server kedua berada pada komputer Ubuntu dan berfungsi sebagai server replika atau slave. Kedua server menyimpan database rumah sakit yang berisi data dokter, pasien, pemeriksaan pasien. Tujuan dari basis data terdistribusi ini adalah memastikan data tetap konsisten pada 2 server. Apabila terjadi perubahan data, maka perubahan tersebut dapat direplikasi sehingga server lain memiliki data yang sama. Nah, pada simulasi kali ini juga akan dilakukan perubahan data pasien pada komputer Windows dan perubahan data pasien pada komputer Ubuntu. Sebelumnya kita sudah pernah mengerjakan menggunakan SAM yang ada di Windows, ya kan? SAM yang ada di Windows, dan ini adalah SAM yang ada di komputer 2 sebentar. Nah, ini adalah SAM yang ada di Ubuntu. Baik, yang pertama kita mulai untuk melakukan konfigurasi pada Windows 11. Nah, pada proses ini kita sudah melakukan replikasi data replikasi pada data yang mau kita bagikan kepada server kedua. Selanjutnya, kita akan membuat replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data pada komputer 2. Baik, kita sudah sampai mengekspor file.
Jadi yang tadi kita lakukan, kita melakukan replikasi terlebih dahulu. Kita set supaya Windows 11 ini sebagai komputer master, dan selanjutnya kita membuat user account supaya bisa diakses oleh komputer 2 yang ada di Ubuntu. Baru setelah itu kita ekspor file tersebut, kita ekspor file tersebut, dan kemudian file ini akan kita masukkan ke SAM yang ada di Ubuntu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada komputer 2. Baik, karena ternyata Firefox not responding dari tadi, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita akan melakukan konfigurasi pada komputer 2. Seharusnya kita bisa melakukan dengan cara kita input dulu flash disk yang file rumah sakit tadi sudah dimasukkan dan di di-copy ke dalam server, ke dalam Ubuntu ini. Nah, kemudian setelah itu masuk ke terminal dan kita membuka SAM. Setelah kita membuka SAM dan menginstal SAM, lalu kita membuka phpMyAdmin yang ada di browser. Nah, karena browser Firefox-nya dari tadi tidak bisa dibuka, jadi saya akan menjelaskan selanjutnya. Setelah itu, setelah kita buka, kita masuk ke folder aplikasi dan kita mau melakukan self replication. Nah, self replication-nya seperti yang ada di sini. Kita pakai replika replication. Kalau tadi primary replication, kalau yang ada di sini tadi harusnya yang ada di Ubuntu. Nah, kan Firefox is not responding, harus kita pakai replika replication. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia itu adalah anak-anak dari aplikasi utama yang ada di Windows 11. Seperti itu. Nah, setelah itu kita pilih manage. Nah, coba kita masuk dari sini. Kita nanti masukkan username yang tadi kita sudah buat dan password yang udah kita buat dan host. Kalau tadi username kan pakai nama Salsal ya, berarti kita masukkan nama Salsal dan passwordnya 123, hostnya kita masukkan localhost. Baru setelah itu nanti akan ada pilihan SQL database yang bisa kita tarik dari sini, yang bisa kita tarik dari file, seperti itu. Nah, setelah konfigurasi dari kedua tahap sudah selesai, selanjutnya kita bisa melakukan kita bisa melakukan perubahan data pasien, pengecekan data pasien. Semisal seperti ini, kita buat dari pengecekan data pasien, kita coba buat dari server Windows 11. Seperti biasa, kita masuk ke SQL, kita mulai start transaction. Kita bisa pakai start transaction aja. Nggak usah, kita biasa aja. Kita masuk ke kita coba masuk ke pasien dan kita coba masukkan data pasien ya. Nah, kita masukkan misalkan data pasien ke 39. Namanya Farida. Rumahnya Juwiring. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ke data pasien. Di sini sudah ada nomor 39 Farida dan alamatnya Juwiring. Nah, data ini seharusnya ketika kita buka di server Ubuntu, dia juga
terupdate datanya seperti itu. Nah, jika kita juga melakukan update dari server Ubuntu, nanti di server Windows 11 kita juga akan mendapatkan update. Nah, di sini nanti akan ada update dari perubahan yang kita lakukan di server Ubuntu. Baik, karena praktikum tugas 3 saya sudah selesai. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya sudah mencoba, tapi ternyata saya tidak tahu mengapa Firefox-nya selalu tidak bisa digunakan. Jadi saya hanya bisa menjelaskan untuk kali ini. Padahal saya sudah menginstal SAM dan menginstal Ubuntu di VirtualBox. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.